Ya, 1896 sampai saat ini menjadi area tertinggi yang tercatat di hari Kamis malam. Lalu kemudian kalau kita totally sampai hari ini, berarti itu adalah area tertinggi sepanjang pekan ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah area ini akan menjadi area tertinggi lalu kemudian terjadi koreksi di hari Jumat, atau memang nantinya akan ada lanjutan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari area 1896 tersebut. Event yang sangat kita nantikan adalah terkait dengan pembicaraan stimulus dari Kongres yang sampai saat ini masih tetap bergulir, dan bahkan Mitch McConnell sempat mengatakan bahwasanya Senat tetap akan bekerja sampai akhir pekan menuntaskan semuanya. Nah, ada dua hal yang akan dikupas dan juga dibahas terkait dengan RUU anggaran atau spending bill dan juga terkait dengan stimulus. Nah, untuk spending bill sendiri memang sangat diperlukan karena kalau tidak disetujui atau tidak dikucurkan, maka kemungkinannya pemerintahan federal Amerika akan terpaksa mengalami shutdown kembali, dan ini bukan pertama kalinya sebetulnya, dan tentunya ini akan sangat krusial apalagi menuju akhir tahun. Dan juga terkait dengan bantuan yang ingin dikucurkan oleh Presiden Trump terkait dengan paycheck ataupun cek yang langsung ditransferkan kepada warga Amerika senilai $1.200 per orang, atau kurang lebih isunya adalah $2.000 per orang. Nah, ini yang akan kita nantikan, apakah waktu yang sangat krusial ini bisa dimanfaatkan dengan baik apa tidak. Ya, perkiraan saya tetap ini akan disetujui mau tidak mau, dan ini tinggal menghitung waktu saja, dan mungkin saja yang akan menjadi kendala adalah angka yang harus disetujui. Sampai saat ini kelompok bipartisan sempat menawarkan untuk anggaran 908 billion, tapi detailnya masih kita nantikan. So, kalau misalkan ternyata disepakati hari ini, maka otomatis area tertinggi lebih tinggi dari 1896 kita akan lihat, dan mungkin saja menembus 1900. Tapi kalau misalkan tidak terjadi, bahkan cenderung ditunda kembali di akhir pekan, Sabtu atau Minggu, maka kemungkinan kalau terjadi kesepakatan di hari Sabtu atau hari Minggu, maka hati-hati dengan kemungkinan potensi gap up yang terjadi di hari Senin mendatang. Kali ini kita lihat dari info Head & Shoulder yang sudah sangat terkonfirmasi, dan seperti apa yang sempat saya sebutkan kemarin, bahwasanya area wave ketiga harus bisa menembus zona 1872.80, yang mana area tersebut sudah terkonfirmasi dengan sangat baik. Jadi apakah kita mendapati elite wave berikutnya? Artinya kalau misalkan seperti ini ada dua pola yang sedang berjalan, yaitu terkait inverse head and shoulder. Yang pertama karena neckline sudah ditembus, dan yang kedua tentunya wave ketiga dari pola elite wave yang juga sedang berjalan, dan kemungkinan ini akan menjadi area yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita lihat technical view 18 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View 18 Desember 2020, hari Jumat. Kita awali dengan pertemuan kita terkait dengan indeks dollar outlook atau DXY. Ya, kemarin dengan area penurunan yang sangat meyakinkan, tapi lagi-lagi di sini saya ingatkan bahwasanya beberapa waktu terakhir saat kita membahas terkait dengan doji candle yang berlaku, seharusnya terjadi pembalikan arah ataupun reversal untuk sementara waktu, tapi ternyata memang terbatas, dan itu yang terjadi kemarin. Padahal saat setelah terjadi penembusan, kita mendapati pola candle di tanggal 16 Desember adalah doji candle berupa hanging man yang mestinya akan terjadi bullish candle, tapi kenyataannya ternyata hari Senin tapi ternyata di hari Kamis kemarin justru dihuni dengan bearish candle. Oleh karenanya kalau kita lihat hari ini pun dia dibuka dengan sedikit berada di atas area penutupan kemarin, kita tidak bisa menjadi acuan bahwasanya hari ini akan terjadi spike yang cukup fantastis. Tapi apapun bisa terjadi terkait dengan berita stimulus dan juga spending bill yang sedang dibahas oleh Kongres. Oke, secara outlook garis besarnya kita masih dalam fase penurunan, jadi kemungkinan spike adalah konsolidasi yang relatif terbatas menurut saya, jadi kemungkinan potensi penurunan masih akan ada. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, kalau kita lihat dari pergerakan lagi-lagi masih dalam tahapan di bawah zona trendline kuning, yang artinya kembali bahwasanya kemungkinan potensi penurunan akan relatif lebih dominan. Tapi kalau kita lihat dari polanya, ini sangat wajar ya, kemarin kita coba gunakan ini, lalu kemudian tanda panah ini adalah sebagai target yang seimbang dengan apa yang sempat terjadi sebelumnya. Jadi pasca penembusan ini harusnya mencapai area 88.96, tapi dia terhenti sedikit di area 89. Hal yang sangat wajar karena secara teknikal pasti akan ada sedikit pullback. Nah, inilah yang disebut dengan kemungkinan potensi konsolidasi. Relatif terbatas di area 90.21 ataupun 90.50, lalu kemudian dia tertekan. Ingat, selama dia berada di bawah garis trendline kuning, maka kemungkinan potensi penurunanlah yang akan terjadi. Lalu kemudian
di grafik H1 kita juga menemukan area yang sama atau relatif sama dengan potensi pergerakan di bawah naungan garis trendline atau trendline. Lalu kemudian potensi kemarin pun yang tadinya sempat kita perkirakan double top ternyata tidak terjadi, bahkan dia langsung meluncur dengan sangat deras. Tapi kali ini kalau kita lihat dengan bentukannya tidak terlalu runcing, di sini dia agak melengkung. Saya ada sedikit kekhawatiran ada kemungkinan dia akan sedikit spike lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat dari gejalanya dibandingkan atau compare dengan apa yang terjadi di emas pagi hari ini sangat wajar. Jadi kemungkinan inilah yang mengakibatkan kenapa emas tergelincir, lalu kemudian nantinya saat dia menemukan titik resisten akan kembali tertekan. Oleh karenanya selama garis trendline ini masih cukup kuat, maka kita masih dapati bahwasanya US dollar masih akan tetap tertekan. Apakah akhir pekan ini akan terjadi kejutan apa tidak terkait dengan Kongres? Itu yang akan sangat kita nantikan. Technical view gold 18 Desember 2020 per jam 12.47 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1886.50 dan 1878.30 tercatat sebagai area terendah dan area running price kini bertahan di 1884.50. Oke, selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan area penembusan yang kembali ternyata mencapai rekor 1896.00 tadi malam. Meskipun ditutup dengan area terbawah atau kembali turun ya, kurang lebih di 1880 ya, 1885 lebih tepatnya. Tapi kalau kita lihat dari polanya, ingat bahwasanya left head dan right shoulder ya dia sudah terkonfirmasi dengan menembus neckline lalu kemudian berlanjut dengan area kenaikan. Ini belum selesai. Ingat targetnya adalah setinggi atau sesuai dengan kedalaman dari bagian head yang kita sudah ukur kemarin menemukan area sekitar 8 atau 1987 atau 1985. Nah, otomatis dengan area 38.2% di area 1920 juga akan menjadi batu sandungan, juga dengan area garis biru yang berhimpitan dengan area ya ini historical yang juga kita sudah punya beberapa waktu yang lama. 1909 atau 1910. Jadi kemungkinan kita akan lihat apakah akan terjadi kejutan apa tidak, lalu kemudian akan menembus zona kembali 1900 apa tidak. Lalu kemudian untuk area support sendiri 1872 tentunya menjadi area support kita yang pertama, itulah 50%. Dan kabar bagusnya ternyata adalah Elliott wave untuk wave ketiga berarti sudah confirm akan terjadi. Ya, saya sebutkan akan terjadi karena yang kemarin kita sempat nantikan adalah terkait dengan wave ketiga. Keberadaan wave ketiga itu sangat penting karena panjangnya lebih panjang dari wave 1 atau bahkan wave kelima. Jadi kemungkinan ini yang akan sangat menentukan pola kelanjutannya. Jadi Anda bisa lihat terlebih dulu dari inverse head and shoulder, targetnya adalah sesuai dengan ketinggian, lalu nantinya dia akan terkoreksi, berarti itulah wave keempat untuk Elliott wave, kemudian nantinya dilanjutkan wave kelima. Artinya, wave ketiga ada kemungkinan potensinya akan sangat panjang di 1920 atau bahkan 1960-an, dan itu akan sangat memakan waktu. Of course, daily chart mencerminkan kategori yang bisa saja kita manfaatkan untuk 2 atau 3 bulan ke depan, yang berarti juga bahwasannya seasonal event bisa kita manfaatkan sejak sekarang, yang juga sempat kami umumkan sejak awal pekan lalu. Nah, kemudian kalau dari area support 1872 berlanjut dengan 1859 dan 1862 juga terakhir di 1825. Ingat area neckline yang sebelumnya menjadi resisten tentunya sekarang menjadi area dari support itu sendiri. Kemudian di grafik H4-nya ya pola yang sama inversion cellular, lalu kemudian ukuran sudah cepat kita lihat di sini 1987, 50%-nya berada di 1923 kali itu ya. Jadi misalkan dia naik maka kemungkinan perhentian yang sangat wajar 1920. Lalu kemudian yang paling mendekati 1897, itulah sebabnya kenapa dia tertahan kemarin di 1896.00. Jadi kalau misalkan itu ditembus itu berarti bisa kembali berjalan. Tapi seperti biasa, kalau misalkan pun penurunan ini sangat wajar sebagai areal koreksi, areal pullback pasca dia mengalami penembusan atau breakout. Jadi breakout akan diiringi juga dengan pullback. So, preferable kalau misalkan kita lihat dari pola H4 yang akan sangat ideal atau menjadi areal ideal untuk buy adalah 1864 sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari grafik H1, saya kini dibantu dengan Fibonacci retracement. Ingat bahwasanya Fibonacci retracement adalah untuk mengukur areal koreksi yang diperlukan, dan karena ini kita mendapati pola kenaikan, maka kita asumsikan tren sedang mengalami kenaikan, major trennya adalah naik, jadi kemungkinan Fibonacci retracement hanya kita gunakan untuk mengukur areal koreksinya saja. Nah, areal 38.2%, 50%, 61.8% itulah 3 areal sakti yang selalu kita jadikan pedoman terkait dengan areal buy on dip ataupun areal buy on correction. Kemudian 76% atau di beberapa versi di website
banyak juga yang menggunakan areal 78%. But it's okay. Areal itu adalah areal tambahan yang biasanya menjadi eksekutor terakhir di kala 61.8% sedikit goyah. Tapi selama dia masih berada dalam zona ini, itulah areal buy Anda, buy on dip. Nah, kemudian kenapa pagi tadi saya menyampaikan untuk melakukan buy on dip di kisaran 1879 ataupun 1881? Salah satunya adalah kalau kita perhatikan dari zona yang terbentuk di sini, maka areal 38 poin persen berada di 1876, 50% berada di 1870, dan 61.8% berada di 1864. Kemudian kalau kita lirik ke bagian kiri, di sini ada historical price di areal 1873 sampai 1875. Itulah sebabnya kalau misalkan kita asumsikan zona kuat akan ada di 38.2% dan juga 50%. Jadi di antara areal tersebut. Tapi yang paling terdekat 1876. Nah, sampai saat ini silakan gunakan 1878 atau 1879.00 hingga 1881.60 untuk TP pertama 1887.00 dan TP kedua 1894.20. Stop loss gunakan di 1873.00. Hati-hati karena 1873 juga masih merupakan areal zona buy kita yang cukup ideal kalau kita pertimbangkan dari Fibonacci retracement. So, recommended kalau misalkan Anda menginginkan areal yang jauh lebih rendah dari apa yang kami sajikan, maka silakan perhatikan area 38.2%, 50% atau 61.8%. Tapi sampai saat ini berita bagusnya, area buy kita sudah terkena di 1879 ataupun 1881 dan TP pertama nyaris tersentuh karena areal tertinggi sampai saat ini 1886.50. Kita lihat sampai nanti malam apa yang akan terjadi. Tapi data ekonomi Amerika cenderung relatif sepi dan kita akan terfokus dengan Kongres. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.